Oke, halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu AI, yaitu Gemini. Nah, hari ini kita akan bahas dua hal penting tentang artificial intelligence. Pertama, apa itu Gemini AI? Dan yang kedua, masalah-masalah yang sedang dihadapi AI saat ini. Mari kita bahas di sini. Nah, apa itu Gemini AI? Nah, Gemini AI adalah model kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Google dan pertama kali diluncurkan pada Desember 2023. Gemini adalah AI generasi terbaru yang dirancang untuk menggantikan model-model sebelumnya. Gemini memiliki beberapa versi, yaitu dimulai dari Gemini 1.0 pada Desember 2023 sebagai model pertama, kemudian dilanjutkan dengan Gemini 1.5 pada Februari 2024 yang memiliki kemampuan memproses informasi lebih banyak hingga 1 juta token dalam satu sesi. Dan yang terbaru adalah Gemini 2.0 yang diluncurkan Desember 2024 dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari versi sebelumnya. Yang membuat Gemini berbeda adalah kemampuan multimodalnya. Artinya, Gemini tidak hanya bisa memproses teks seperti AI biasa, tetapi juga bisa memahami dan menganalisis gambar, video, audio, dan kode pemrograman sekaligus dalam satu sistem. Gemini 2.0 memiliki kemampuan sebagai AI agent, yaitu AI yang tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga dapat melakukan tindakan. Contohnya Project Astra sebagai asisten virtual, Project Mariner yang dapat mengoperasikan pusat, dan Jules sebagai asisten pemrograman otomatis. Sekarang kita bahas masalah-masalah yang dihadapi di dunia AI saat ini. Yang pertama adalah ancaman terhadap lapangan pekerjaan. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Yang ketiga, bias algoritmik. Yang keempat, misinformasi dan konten palsu. Yang kelima, ketergantungan dan penurunan kemampuan berpikir kritis. Yang keenam, kesenjangan digital. Jadi, itu saja pembahasan tentang Gemini AI sebagai salah satu perkembangan teknologi AI terkini dan 6 masalah utama yang dihadapi dunia AI saat ini. Pemahaman tentang pengertian dan masalah AI ini penting agar kita dapat menggunakan teknologi ini secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Pada saat ini, kita dapat menemui banyak sekali jenis-jenis AI yang digunakan dan diterapkan pada dunia. Namun, kenapa saya membahas Gemini dan juga kenapa Gemini berbeda dengan AI yang lain? Singkatnya, perbedaan Gemini dan AI yang lain bukanlah soal seberapa pintar Gemini dibandingkan AI yang lain, namun adalah cara berpikirnya. Jadi, berbeda dengan AI yang lain kebanyakan adalah AI spesialis yang dirancang untuk mengerti beberapa atau singkatnya hanya mengerti satu modal data atau informasi. Yang jikalau kita ingin menambahkan informasi tambahan melalui modal data yang berbeda, seperti misalnya teks dan gambar, AI yang lain akan membutuhkan proses untuk menjahit atau menggabungkan teks dan juga gambar. Namun Gemini berbeda. Gemini cara berpikirnya kita bisa analogikan seperti manusia. Manusia tidak belajar melihat dulu, belajar mendengar dulu, namun manusia dapat melihat, mendengar secara bersamaan. Jadi ini adalah disebut Gemini sebagai natively multimodal atau multimodal secara alami. Dan hal ini membuka kemampuan baru yang kita bisa sebut cross modal reasoning atau penalaran lintas modal. Jadi Gemini tidak memproses satu persatu data kemudian dia menggabungkannya, namun Gemini belajar untuk memproses banyak data sekaligus dan menghasilkan hasil melalui banyak data tersebut sekaligus. Jadi mungkin itu perbedaan besar Gemini dengan AI yang lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih.
Gemini memiliki dampak yang nyata pada saat ini dan di masa depan. Untuk saat ini, peran Gemini sebagai yang pertama yaitu peningkat produktivitas. Gemini terintegrasi dengan Google seperti Gmail dan Docs sebagai asisten digital yang meringkas, membuat draft, dan membantu penulisan kode. Yang kedua ada kekuatan konten, yaitu mempercepat pembuatan konten seperti teks, gambar, dan video hanya dari prompt sederhana dan membantu kreator dan pemasar digital. Yang ketiga ada layanan dan pendidikan, mendorong chatbot layanan pelanggan yang lebih canggih dan berfungsi sebagai asisten belajar atau riset virtual yang mempercepat analisis data. Dan Gemini memiliki peran di masa depan seperti kunci, yaitu kemampuan multimodal seperti memahami teks, gambar, audio, kode, dan video secara mulus adalah revolusi masa depan. Yang kedua ada revolusi medis, mempercepat penemuan obat, membantu diagnosis penyakit, dan mewujudkan personalisasi pengobatan. Yang ketiga adalah optimasi global, mengoptimalkan manajemen rantai pasokan atau logistik, dan memprediksi permintaan secara lebih akurat. Dan terakhir, interaksi baru, menciptakan pembelajaran personal tingkat lanjut yang sangat disesuaikan dan memungkinkan interaksi manusia komputer yang lebih alami di dunia virtual. Jadi, kesimpulan gampangnya begini. Gemini bukan sekedar AI yang diupdate biar jadi lebih pintar sedikit. Cara dia mikir itu udah sangat berbeda dari AI yang ada sebelum-sebelumnya. Kalau AI lama itu kan ibaratnya jago di satu hal saja. Ada yang jago gambar, ada yang jago nulis, ada yang jago suara, dan lain-lain. Tapi mereka itu kerjanya sendiri-sendiri. Nah, Gemini ini dari awal udah diajarin buat mengerti banyak hal sekaligus. Dia bisa melihat gambar, dengerin suara, dan baca tulisan. Terus langsung nyambung. Mirip-mirip cara kita melihat dunia sekitar lah. Kalau kita kan baca, tulis, nyanyi, terus otak kita langsung proses barengan. Kenapa ini penting? Soalnya peran AI jadi berubah. Dia bukan lagi cuma alat atau asisten yang nunggu kita suruh-suruh. Kedepannya, dia bisa jadi partner yang bisa kita ajak diskusi buat mikir bareng nyari solusi masalah yang rumit. Perjalanannya tentu masih panjang. Tapi yang jelas, ini adalah langkah besar dan kita baru aja lihat awal-awalnya aja. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Gemini AI. Terima kasih.